ada HP terbaik Xiaomi yang keberadaannya bakal mengancam HP-HP flagship brand lain. Belum lagi aksesorisnya yang satu ini bikin gue geleng-geleng terpukau. Kira-kira apakah Xiaomi 14 Ultra ini raja Android yang sesungguhnya? Terus gimana kalau kita bandingin sama iPhone 15 Pro Max? Untuk boxnya masih sama ya, kayak box Xiaomi kebanyakan. Di 14 Ultra ini berwarna dasar hitam dengan tulisan Xiaomi 14 Ultra dengan logo Leica warna merahnya. Habis itu kayak biasa ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, kertas terlupakan, dan hard case transparan yang frosted gitu di tengah. Nggak elastis. Lanjut ada HP-nya, terus kepala charger 90 watt, dan kabel chargeran yang entah kenapa masih Type A ke Type C. Pas dinyalain langsung disambut sama Xiaomi HyperOS berbasis Android 14 ya. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, storage-nya udah kemakan 28GB dari 256 punya gua. BTW unit gua ini yang China version ya, jadi kita mesti install Google Play Store dulu, dan gampang banget. Tinggal buka app Gets Apps, terus langsung nongol deh Google Play Store, dan klik update. Habis itu login kayak biasa. Oh iya, langsung dimintain software update juga nih, sekitar setengah giga. Habis itu, mari kita unboxing aksesoris yang bener-bener bikin gue antusias, yaitu fotografi kitnya. Punya box yang lebar banget dengan tulisan Xiaomi 14 Ultra. Shush. Pas dibuka ada gambar produknya, terus wow, banyak juga nih. Ada case berbahan leather warna putih, terus gripnya yang ada banyak pencetan di sini. Satu ring filter adapter dan satu lagi yang keemasan ini kayaknya cuma buat variasi aja deh. Dan terakhir kotak lagi yang isinya kertas yang bakal ditelantarkan nih, dan dapat tali buat nempel di gripnya. Buat kegunaan dan cara pakainya nanti ya bakal kita kulik lebih jauh. Impresi gue tentang HP ini masih mirip ya desainnya dengan pendahulunya Xiaomi 13 Ultra dengan kamera bulat gede di tengah nih. Tapi di 14 Ultra ini udah nggak ada lengkungan lagi ya di tengah bodinya, jadi rata gitu. Untuk materialnya sendiri masih pakai nanotech vegan leather, tapi kali ini diklaim 6 kali lebih baik dari pendahulunya Xiaomi 13 Ultra. Lanjut kita ke bagian depan yang punya layar lengkung di keempat sisinya. Tapi lengkungannya itu nggak terlalu jauh ya, lebih ke nonjol dikit aja. Jadi buat pencinta layar flat harusnya masih oke. Sisanya mirip-mirip, masih HP yang tebal sekitar 9,2 mili dan berat juga di 224 gram. Habis itu punya kamera bump yang tebel bet sampai jari gue keenakan nih buat nyender. Sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang dikasih tekstur gerigi gitu. Di kiri kosong, di atas ada speaker doang. Terakhir, di bawah itu ada speaker, port Type-C, mic, dan dual slot SIM card yang nggak bisa tambah memori. Ngomong-ngomong AR blasternya di mana ya? Di kamera modul kah? Nah lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja ya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran cukup gede di 6,73 inch dengan panel buatan sendiri nih, yaitu Xiaomi Custom C8. Habis itu buat perlindungan layarnya pun Xiaomi bikin sendiri ya, yang dinamai Xiaomi Shield Glass yang diklaim 10 kali lebih tahan jatuh dari Xiaomi 13 Ultra. Sampai sini gue cuma mau bilang salut sih, pelan-pelan semua komponennya dibikin sendiri sama Xiaomi. Mending Xiaomi bang. Lanjut ke performance, pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang dapat skor Antutu di 2 juta dengan cooling system yang dinamai Xiaomi Dual Channel Ice Loop. Yang menarik di sini, area coolingnya itu ditambahin sampai ke bagian kamera ya. Jadi pas jepret foto atau video, panasnya bisa disalurkan lebih baik. Untuk baterai, dia mengalami peningkatan juga nih, punya kapasitas 5300 mAh yang support 90 watt hypercharge. Terus wireless charge-nya juga ngeri di 80 watt. Buat kamera, panjang banget sih speknya. Lengkapnya lihat sendiri aja di layar. Cuman yang jelas, lensa utamanya itu masih pakai sensor 1 inch. Tapi bukan yang IMX989 ya kayak di 13 Ultra. Tapi sekarang pakai generasi terbaru sensor 1 inch mobile, yaitu LYT900. Selain sensor, peningkatannya ada di variabel aperture. Yang kali ini dari f1.63 sampai f4.0. Yang mana di 13 Ultra mulainya dari f1.9. Sisanya mirip-mirip sih, ada lensa tele, periscope, ultrawide, dan co-engineered by Leica dengan vario zoom lux-nya.
Terus jangan kegocek ya, walaupun Xiaomi 13T juga pakai Leica, tapi di 14 Ultra ini beda, karena Leica sendiri punya kasta-kastanya, dimana Xiaomi 13T pakai Summicron, masih di bawah Summilux-nya 14 Ultra tuh. Untuk spek lainnya, HP ini ada IP68, stereo speaker dengan 4 mic array, Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 2, dan kedapatan fitur komunikasi pakai satelit. Tapi gue nggak tahu ya gimana cobainnya. Kayaknya baru bisa di Cina doang deh. Terus kalau gue bandingin unit Cina gue ini sama yang global, ternyata ada satu fakta yang menarik, yaitu kapasitas baterainya yang beda, dimana global itu cuma 5000 mAh. Lumayan ya, selisih 300 tuh. Terus dari perbedaan ini mengakibatkan varian globalnya lebih ringan sekitar 5 gram. Habis itu fitur satelitnya juga nggak ada ya, selebihnya kalau gue lihat sih sama-sama aja. Sama kayak HP Xiaomi berLeica lainnya, dia ada dua color profile nih ya. Pertama Leica Vibrant dan yang kedua Leica Authentic. Nggak cuma itu, ada filternya juga yang macam-macam. Dan kedemenan gua sih yang Leica BW itu ya. Habis itu dari sisi portrait juga ada pilihannya, mau Leica Portrait atau yang Master. Yang kalau gue lihat perbedaannya, di Master lebih glowing gitu, sedangkan Leica Portrait sedikit lebih mendekati natural. Walaupun ada juga sih pemrosesannya. Terus untuk zoom di Xiaomi 14 Ultra ini sekarang AI udah mulai bertindak ya. Jadi kalau buat zoom-zoom yang jauh gitu, nanti tiba-tiba ada icon kecil yang tulisannya AI atau apa gitu, jadi ntar gambarnya lebih di enhance lagi. Dan terbukti ya, kalau gue bandingin untuk foto-foto orang gitu, gambarnya jadi lebih lebih tajam gitu sih. Tapi kalau gue coba foto lain selain orang, kayaknya masih belum terlalu ngefek sih. Terus kalau ngomongin variabel aperture, jelas ya bakal berguna banget buat teman-teman yang punya pengetahuan fotografi lebih nih. Sedikit kasih gambaran aja, kalau aperture ini gunanya buat mengatur cahaya yang masuk. Semakin kecil angkanya, misalnya f1.63, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Dan titik fokusnya juga semakin kecil ya, dengan bokeh yang semakin ngeblur. Dan ini kebalikan dengan aperture yang angkanya gede, misalnya f4.0. Bisa dilihat nih perbedaannya. Terus nggak cuma foto, tapi ini berlaku buat video juga ya. Gimana, kelihatan perbedaannya nggak? Gitu ya guys, biar modal gua buat beli HP ini nggak sia-sia, boleh bantuin gua dengan like video ini ya, dan subscribe juga buat yang belum. Thank you. Untuk resolusi videonya itu dia bisa mentok sampai 8K 30 fps ya, dan 4K-nya 120 fps. Gila ya. Dan sedangkan selfie-nya itu dia terjadi peningkatan ya, bisa sampai 4K 60 fps. Dengan stabilisasi yang kalian bisa lihat sekarang oke juga loh. Cuman sayangnya masih belum bisa autofocus ya. Yuk Xiaomi yuk, bisa yuk autofokusnya di kamera depan, ini ultra loh. Terus ini gue coba untuk master sinemanya ya, kita lihat apakah ada perbedaan dengan yang biasa. Lanjut buat makro, ini nggak kalah menarik ya. Ada yang jarak paling dekat 5 cm pakai ultra wide, 10 cm pakai telefoto, dan 30 cm periskop. Hasil makro dari tele dan periskopnya sih cakep banget ya, dengan background yang bener-bener kayak terkompres gitu. Detailnya pun juga nggak main-main nih, dengan bokeh yang cihuy banget. Gimana kalau dibandingin sama iPhone? Sekilas aja ya, kita mulai dari selfie yang overall Xiaomi lebih cerah. Terus buat dynamic range, iPhone masih lebih baik. Sama dengan detail gambarnya juga. Terlihat dari tekstur muka dan baju gua. Terus buat video selfie, nggak diragukan lagi kalau iPhone masih susah dikalahkan. Paling kelihatan di sini ada dynamic range dari langit di belakang. Xiaomi sebenarnya udah cukup oke ya, tapi iPhone lebih baik lagi. Kalau buat foto kamera belakang, gue lebih demen di Xiaomi sih. Overall lebih cerah. Shadow-nya pun lebih keangkat, jadi lebih jelas gambarnya. Cuma, kadang untuk kondisi tertentu bisa keterangan juga, jadi nggak balance. Lanjut ke video, agak mirip. Dan sama ya, di Xiaomi gambarnya sedikit lebih cerah, tapi tipis aja. Habis itu buat zoom-nya makin kelihatan kalau Xiaomi lebih terang lagi. Dan kalau ketemu objek yang terang, jadi overexpose gitu untuk baju si cewek ini. iPhone lebih baik. Terus buat objek pohon, warna hijaunya lebih keluar di Xiaomi ya, dan menurut gue lebih enak dilihat aja dibanding iPhone. Dan terakhir buat zoom mentok 15 kali, iPhone kelihatan banget gambarnya udah rusak, sedangkan Xiaomi masih cakep tuh.
Oke, sekarang mari kita kepoin fotografi kitnya. Yang mana case-nya dia itu cukup tebel ya. Dan kalau ditambah sama gripnya makin tebel lagi. Tapi ini bukan sesuatu yang jelek juga, karena feel pegang kayak kamera benerannya makin dapet. Apalagi tombol-tombol di gripnya itu cukup lengkap loh. Ada yang buat record video warna merah ini, terus shutter button yang bisa setengah pencet buat fokus, beserta zoomnya juga. Dan terakhir ada tombol gerigi-gerigi yang bisa diputar. Dan by default buat ubah EV-nya jadi lebih gelap atau terang. Dan tenang, tombol-tombol tadi juga ada settingannya ya. Misalnya buat zoom lever ini, daripada zoom yang pelan gitu, kita bisa langsung loncat ke tiap focal length-nya. Misalnya dari 0,5 ke 1, 2, 3,2, 5, 10, sampai 120. Terus buat custom dial yang gerigi ini lebih banyak lagi pilihannya. Terus buat apa sih dual adapter ini? Kalau yang silver itu bakal jadi adapter filter ya, dengan ukuran 67 mili. Misalnya kalau mau dipasangin ND filter juga bisa, tinggal diputer aja. Terus kalau mau lepas, mesti pencet tombol ini dulu. Udah mirip banget kayak lepas lensa di kamera pro, mantap. Sedangkan yang warna emas nggak ada gunanya sih, cuma biar lebih estetik aja. Oh ya, terus buat gripnya sendiri dia bukan sembarang grip doang, karena ada baterai juga di dalam dengan kapasitas 1500 mAh. Bisa nyambi jadi powerbank juga loh buat HP-nya. Yang diklaim nambah baterai HP sekitar 23%. Terus buat sambungin pakai USB-C ya ke HP-nya, jadi lebih stabil, nggak ada lag dibanding pakai Bluetooth di Xiaomi 13 Ultra. Terus jangan lupa kalau udah masukin gripnya mesti dikunci dulu sampai nongol warna merah biar nggak lepas. Terakhir ada satu lubang lagi di sini yaitu port USB-C yang gunanya buat ngecas HP-nya langsung. Jadi nggak usah dicopot dulu dan casnya pun bisa full di 90 watt juga. Overall, fotografi kit ini improve banget sih dibanding yang 13 Ultra sebelumnya. Udah ada built-in baterai, langsung connect pakai port Type-C, ada tambahan beberapa tombol dan lain sebagainya. Menurut gua, teman-teman wajib sih sikat ini sepaket sama Xiaomi 14 Ultra-nya. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam sama putih yang bermaterial vegan leather, dan biru itu dari seramik. Sebenarnya ada satu lagi titanium, tapi sampai sekarang belum rilis sih sama Xiaomi tuh. Untuk harganya sendiri mulai dari 14,2 juta sampai 17 juta yang 1 tera. Dan ingat, ini harga resmi di Cina sana. Buat yang global, kalian jangan kaget. Di acara launching kemarin, harganya mencapai 25,6 juta yang dikonversi langsung dari harga euro. Gile, selisih sampai 10 juta sama harga Cina. BT buat warnanya cuma ada hitam sama putih ya yang leather tuh, dengan satu varian aja, 16 plus 512 GB. Cuma entah kenapa, gue cukup yakin kalau nantinya harga Malaysia atau Singapura bakal lebih murah sih dari euro. Bisa jadi di bawah 20 juta. Buat pastinya, kita tunggu aja tanggal 8 Maret nanti. Dan terakhir, bakal keluar atau enggak HP ini ke Indonesia? Feeling gua sih enggak ya. Karena TKDN-nya sampai saat ini belum nongol tuh. Kalau yang Xiaomi 14 biasa, baru ada kemungkinan. Karena udah ada TKDN-nya. Jadi kalau mau beli Xiaomi 14 Ultra ini gimana bang? Mau nggak mau mesti beli dari luar ya. Dan yang pasti harganya bakal lebih tinggi. Karena ketambahan bayar pajak dan ongkir buat masukin ke Indonesia. Buat yang ngebet beli, bisa toel just tip rekomendasi gua sg.shipshop. Pakai jalur resmi dan cepet juga karena dikirim sama DHL Express. Mereka juga ada Tokopedia ya, jadi lebih aman kalau mau transaksi. Oh ya, satu lagi sampai lupa, buat fotografi kitsnya sendiri di Cina itu dijual sekitar 699 yuan. Atau kalau di rupiah sekitar 1,5 juta, belum termasuk ongkir dan keuntungan penjualnya. Jadi gimana guys? Menurut kalian, apakah Xiaomi 14 Ultra ini cukup greget? Atau sebenarnya lebih cocok dibilang Xiaomi 13S Ultra aja? Karena emang gak ada peningkatan yang wah nih. Cuman satu yang pasti, fotografi kitnya itu sih juara ya buat gua. Setuju gak?